Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Haleluya. Selamat tahun baru buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita memasuki tahun baru, hari pertama hari ini di tahun 2023. Saya percaya kalau sepanjang tahun yang lalu yang sudah kita lewati, Tuhan sangat baik buat kita. Banyak hal yang kita hadapi. Percaya bahwa di tahun ini Tuhan yang sama akan ada bersama dengan kita. Amin. Puji nama Tuhan, saat ini saat yang indah, kita boleh memasuki tahun yang baru dengan datang ke rumah Tuhan, dengan memuji menyembah Tuhan. Mari sore hari ini kita mencari Dia, kita mencari perkenanannya, kita mencari Tuhan Allah yang hidup. Mari kita akan satu di dalam doa sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Engkau baik buat kami. Terima kasih buat kesempatan buat setiap kami untuk ada di rumah-Mu. Di tahun yang baru, di hari yang baru, kami mau Tuhan memberikan semuanya untuk Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau ada di tempat ini. Engkau siap melawat setiap kami. Kami mau Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan berikan buat kami. Ketika kami menyembah Engkau, ketika kami memuji Engkau, Allah kami yang hidup. Kami percaya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang berat diberikan kelegaan, yang berputus asa ada pengharapan. Karena kami percaya, kami punya Tuhan yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami siap meninggikan, memuji Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian, syukur kita di hadapan Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan untuk Engkau, Yesus Allah segala Raja.
percaya bahwa tahun ini apa yang tidak pernah Tuhan berikan, saat ini akan Tuhan berikan buat setiap kita. Mujizatnya dikerjakan buat kita. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Amin. Kasih setianya tidak pernah berubah, baik dahulu, sekarang, sampai selamanya. Dia Allah yang dahsyat. Haleluya. Sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Allah yang dahsyat. Oh, terima kasih Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Puji nama Tuhan. Waktu yang indah sore hari ini untuk mengingat kebaikan Tuhan. Hari boleh berganti hari, tahun boleh berganti tahun, tapi kesetiaan Tuhan tetap ada buat setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Ya Rama kata karalaba ya ralama shikata kara. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Ya Rama kata kara. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku.
pernah layu di hidupku, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami mau selalu bersyukur kepadamu. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Biar jemaat yang akan menaikkan pujian ini sebagai ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan kebaikan-Mu Yesus, kami boleh merasakan penyertaan-Mu. Katakan sekali lagi, semusim berlalu. Terima kasih Tuhan. Lebih
lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sebab Engkau yang layak kami sembah, kami naikkan pujian syukur kami kepadamu, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus, Yesus, kasih setiamu tak pernah habis, selalu baru dalam hidup kami. Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Ya dalam masih, ya dalam maya, dalam maya, dalam masih, ya dalam masih. Sembah kami bagi-Mu, pujian kami hanya tak habis kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu, Yesus. Tak henti mulut kami memuji Engkau, Yesus Allah yang hidup. Kami tak perlu takut, kami tak perlu khawatir, sebab kami punya Tuhan yang selalu ada buat kami. Kami punya Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan.
Yaralama shikata karala. Yaralama kata karabaya. Kami bersyukur Tuhan, sebab janji-Mu iya dan amin buat setiap kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dengan kasih saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari persiapkan hati Dia kita untuk menyembah mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Mari kita sembah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Betapa baik Tuhan itu. Sikapaya rabaya se aralabo. Ini aralabaya
bersyukur pada Tuhan. Kita masuk di tahun 2023 karena anugerah Tuhan. Kirabase kapaya ramakaya se ramasande alamu. Haleluya, haleluya. Ya ramase karalamu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang setia dalam hidup kami. Sepanjang tahun 2022 kami melihat betapa baiknya Tuhan itu. Engkau yang sudah menolong, Engkau yang sudah memberkati, Engkau yang sudah menyediakan segala keperluan kami, Engkau yang meluputkan kami dari segala bahaya, Engkau yang menyembuhkan kami. Banyak perkara Tuhan sudah buat dalam hidup kami ini. Sampai hari ini kami telah masuk di tahun 2023 karena Engkau sudah menyediakan sebuah rencana baik yang luar biasa di tahun ini. Engkau mempersiapkan kami untuk memasuki rencana dan kehendak Tuhan yang begitu sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami mengawali tahun ini kami ada di rumah Tuhan. Kami mencari Tuhan dengan segenap hati. Firman-Mu berkata, Tuhan Engkau melimpahkan kekuatan-Mu kepada setiap orang-orang yang bersungguh hati mencari Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ialah pesan firman-Mu menjadi landasan buat kami melangkah di tahun yang baru ini. Tuhan, urapan Tuhan mengalir, hikmat pewahyuan yang baru turun atas kami. Biarlah firman itu Tuhan menjadi rema, menjadi benih yang hidup dalam tubuh hidup kami ini. Untuk bertumbuh dan berbuah sehingga kehidupan kami ini sungguh-sungguh Tuhan menjadi nyata bahwa firman yang hidup itu kami alami. Terima kasih, berkati hamba-Mu dan kami semua yang hadir pada sore hari ini. Anugerah Tuhan melimpah. Kami sambut firman-Mu di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang percaya semuanya dikata amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat tahun baru. Salam, selamat tahun baru. Haleluya. Ya, saya berharap kita semua bersemangat ya masuk di tahun yang baru ini. Ada satu tahun yang sangat luar biasa. Tuhan mengatakan bahwa ini merupakan satu tahun di mana Tuhan akan mengerjakan banyak mujizat, perkara-perkara ajaib dalam setiap kehidupan kita. Dikatakan, orang mengatakan ini masa yang suram, ini masa kegelapan. Tapi Tuhan mengatakan justru ini saatnya gereja Tuhan, anak-anak Tuhan bangkit dan menjadi terang. Sebab terang Tuhan sudah datang, kemuliaan Tuhan sudah terbit atas kita. Amin. Kita akan berjalan di dalam terang di masa-masa kegelapan ini. Dan anak-anak terang tidak akan pernah terhentikan. Kita akan terus melangkah maju bersama-sama dengan Allah yang besar, Allah yang tidak terbatas, Allah yang heran itu. Dia ada bersama-sama dengan kita. Apakah saudara kita semua antusias hari ini? Amin. Amin. Saya berharap saudara kita memulai tahun ini dengan roh yang menyala-nyala, dengan semangat yang sungguh luar biasa. Karena Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang ajaib buat saudara dan saya. Inilah tahun mukjizat, inilah tahun kemuliaan yang Tuhan nyatakan buat gereja Tuhan. Ketika kita mau sungguh-sungguh menangkap janji Tuhan. Dan ketika kita mau bersungguh-sungguh kita melakukan firman Tuhan. Maka hidup kita tidak akan pernah sama. Bagaikan kita ini seperti 3 tahun kemarin. Seperti anak panah yang sedang ditarik mundur. Tetapi saatnya sekarang ini Tuhan sedang membuat anak panah itu melesat jauh sampai kepada sasaran yang tepat. Amin. Tujuan Tuhan telah disiapkan. Kalau saudara dan saya hari ini masih ada. Karena Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang luar biasa di tahun ini dan di tahun kemudian. Mari kita akan sama-sama landasi firman ini. Tema kita iman bekerja melalui kasih. Bulan Desember kemarin tema kita tentang kasih.
Kasih itu menjadi sebuah landasan. Kasih itu menjadi sebuah fondasi untuk iman kita. Karena kita akan memulai di tahun yang baru ini. Kita mau lakukan sebuah perjalanan iman. Sebab tanpa perjalanan iman, saudaraku, kita tidak akan melihat keajaiban. Artinya saudara, bukan artinya kalau kita masuk di tahun penuh mujizat, bukan artinya semua jalan dengan mulus, jalan semua dengan baik. Justru akan ada banyak tantangan memang di tahun ini. Bukannya anak-anak Tuhan tanpa tantangan. Ada banyak tantangan di tahun ini. Tapi kita akan mengubah setiap tantangan itu menjadi sebuah mujizat dan sebuah keajaiban. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita akan buka dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Iman yang bekerja melalui kasih. Dikatakan demikian, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi saudaraku, kita sering mengatakan ini orang Kristen itu adalah orang yang beriman, orang yang percaya. Tapi dikatakan di dalam ayat yang sebelumnya mengatakan bahwa sekalipun kita punya iman memindahkan gunung, tapi tanpa kasih, maka dikatakan itu tidak berguna. Iman tanpa kasih dikatakan tidak berguna. Tetapi saudaraku, dan dikatakan di sini bahwa iman, pengharapan, dan kasih yang paling besar adalah kasih. Berarti saudaraku, iman ini penting bagi perjalanan kekristenan kita. Mengiring Tuhan, iman itu adalah penting sekali. Tetapi iman yang bekerja melalui kasih. Haleluya. Maka kita akan melihat iman kita ini, kalau kita dasari dengan kasih, kita akan memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh. Bukan iman yang rapuh, tapi iman yang tidak akan tergoyahkan. Ada banyak orang berkata begini, ya ini saya ingat dulu ya, ada hamba Tuhan datang, ini gereja masih mula-mula, saudaraku, masih gereja bentuk gudang. Hamba Tuhan datang, dia bawa mobil Mercy. Lalu semua rame-rame, ayo kita tumpang tangan, katanya. Tumpang tangan, tak imani, saya juga akan punya mobil Mercy ini. Saudara sampai hari ini gak punya mobil Mercy, saudara ya. Nah, saudaraku, iman itu sesuai dengan apa yang kita tangkap sendiri dari Tuhan. Kita gak ikut-ikut orang lain. Ada orang juga berkata, ada orang punya rumah bagus. Wah, tak imani, aku juga akan punya rumah itu. Nanti orang mau naik pesawat bilang, tak imani aku nanti punya pesawat pribadi. Saudara, iman yang bagaimanakah? Iman yang berfokus kepada diri sendiri atau iman yang memiliki dasar sebuah kekuatan, yaitu kasih. Doa daripada Paulus mengatakan demikian, Efesus 3 ayat 16 sampai yang ke-17. 19 ya sampai 19. Berkata demikian, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, kata dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Supaya dikatakan di sini aku berdoa dikatakan supaya imanmu itu berakar, berdasar di dalam kasih Kristus. Dan dikatakan demikian, aku berdoa supaya kamu memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus itu. Walaupun itu melampaui segala akal pikiran kita. Kasih yang sempurna itu. Kita perlu jadi orang Kristen berusaha untuk terus mengejar, belajar, memahami tentang kasih Kristus.
Kita harus terus belajar dari orang Kristen untuk terus semakin berakar, berdasar di dalam kasih. Karena ini menjadi satu landasan, satu fondasi yang kuat, yang kokoh untuk perjalanan iman kita. Di dalam Roma 8:32 mengatakan bahwa kasih itu yang sempurna. Iya, bahwa Allah saja tidak menyayangkan anaknya yang tunggal diserahkan bagi kita. Ya. Apalagi untuk segala sesuatu yang menjadi keperluan kita. Dia menyediakan, dia memberikan yang terbaik. Bahkan kalau saudara melihat di situasi yang terburuk sekalipun dalam hidup kita. Dikatakan Allah pun turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Karena dia mengasihi kita. Dan dikatakan tidak ada satu apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Penderitaan, ketelanjangan, aniaya, pedang, perang. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan ini harus menjadi kekuatan bagi kekristenan kita. Sehingga kekristenan kita tidak bisa digeser, digoyang oleh apapun iman percaya kita kepada Tuhan. Seringkali kita punya iman itu naik turun, kadang takut, kadang khawatir, kadang beriman, percaya sungguh-sungguh, terkadang kita ragu-ragu. Saudara, Tuhan mengajar kita bahwa ketakutan tidak bisa berjalan seiring dengan iman. Khawatir tidak bisa berjalan seiring dengan percaya. Percaya adalah percaya seperti gunung Sion yang tidak akan goyah. Kalau kita mau percaya dan kita berkatakan kita mau percaya beriman. Maka saudaraku firman Tuhan berkata kita harus melekat dengan kasih itu. Sebab dikatakan ketakutan itu mengandung hukuman. Tetapi dikatakan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita ini melekat terus dengan Tuhan. Mengingat tentang pengorbanan Tuhan, kasih Tuhan yang sempurna. Sudah dikerjakan buat saudara dan saya. Sehingga saudaraku menghadapi situasi apapun. Rintangan, tantangan, ujian, cobaan saudaraku. Kita tidak lemah, kita tetap bersemangat, kita tetap berkata Tuhan apapun yang terjadi aku percaya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang terbaik buat hidupku ini. Amin, amin Bapak Ibu. Kita akan terus melakukan perjalanan iman di tahun 2023 ini. Tuhan mengasihi dan Tuhan ingin dikatakan kasih itu tinggal di dalam kita bersama-sama dengan kita. Karena kasih itu adalah Allah sendiri. Firman Tuhan mengajar kita di dalam kasih Kristus ya kita sebagai anak-anaknya. Kita harus mengampuni orang lain ya. Kita harus melepaskan pengampunan. Kenapa saudaraku dikasih Tuhan seperti kasih? Saudaraku tidak bisa berjalan seiring dengan apa? Kebencian, dengan dendam, dengan kepahitan. Gak bisa. Tapi kasih adalah mengampuni. Bahkan dikatakan kalau kita tidak mengampuni saudara, kita seorang pembunuh. Sebab itu dikatakan ketika kita tidak memiliki kasih, ketika kita tidak mengampuni, maka iman kita menjadi kandas. Banyak orang beriman rohnya menyala-nyala. Iya, menangkap janji Tuhan, iya Tuhan, aku percaya Tuhan. Itu pasti terjadi, itulah aku Tuhan sedang bicara. Tapi ketika hatinya dikecewakan orang, lalu dia berkata, kok tega ya? Dia kok selalu begitu? Kenapa kok aku ini selalu jadi korban? Kenapa dia selalu jahat kepada aku? Kenapa ya? Kenapa ya? Kita mengasihani diri, kita kecewa, kita marah. Maka saudaraku yang tadinya menyala-nyala imannya, langsung kandas saudaraku. Karena apa? Tidak mengampuni. Tidak mengampuni tidak bisa berjalan dengan kasih. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajar kita semuanya bahwa kalau kasih itu tinggal di dalam kita, maka kita pun mengasihi Allah, kita mengasihi orang lain. Dan dikatakan kalau engkau mengasihi Allah, maka engkau akan melakukan perintah-perintahku. Dan perintah-perintahku itu tidak berat. Apa yang menjadi melakukan perintah Tuhan itu berat, saudaraku? Karena kita tidak tinggal di dalam kasih. Saudara dikasih Tuhan, orang yang tinggal di dalam kasih Tuhan, ya orang yang berjalan dalam iman melalui kasih itu. Saudara kalau orang
Tuhan bilang perpuluhan itu tidak berat. Tapi bagi orang yang tidak percaya, saudaraku, orang yang tidak tinggal di dalam kasih Tuhan, perpuluhan itu berat. Aduh, berat itu berat, saudaraku. Menabur, memberikan taburan iman itu berat bagi orang yang tidak tinggal di dalam kasih, bagi orang yang tidak percaya. Tapi bagi orang-orang yang percaya, perpuluhan itu tidak berat. Karena itu untuk kebaikan kita. Kita tahu firman berkata kalau kita kembalikan yang 10 dikuduskan, yang 90% itu saudaraku, itu kita kembalikan kepada Tuhan. Maka yang 90 itu menjadi kudus pula. Saudara, itu menjadi berkat buat hidup kita, buat keluarga kita. Kalau ada orang kesempatan menabur, selalu kita nggak mau ketinggalan. Saya berkata, saya selalu tidak mau ketinggalan. Ya, saya selalu mau lakukan. Bahkan saya mau lakukan yang terbaik, saudaraku. Karena apa? Menabur itu selalu menuai. Saya bersemangat sekali, saudaraku. Hari-hari ini saya akan melihat sesuatu yang ajaib terjadi lagi. Kalau dulu saya pernah mengalami perkara-perkara yang ajaib, saudaraku. Yang tidak ada menjadi ada, saudaraku. Sampai hari ini kalau kami memiliki mungkin banyak hal, bisa melakukan ini dan itu semuanya. Saya tahu bukan karena saya, bukan karena kekuatan saya. Tetapi semata-mata hanya karya Tuhan saja. Saya cuma mau berjalan dengan Allah yang luar biasa. Dia sanggup, dia berkuasa. Kalau bukan karena iman, gereja ini tidak pernah ada, saudaraku. Ini hasil daripada apa yang Tuhan katakan dan ini hasil daripada iman yang sepakat dengan Tuhan. Maka yang tidak ada itu menjadi ada. Yang mustahil itu menjadi tidak mustahil. Tuhan akan kembali lakukan banyak perkara-perkara yang dahsyat lewat hidup saudara dan saya. Karena dikatakan kamu harus jadi terang di masa kegelapan ini. Bagaimana kita bisa menjadi terang di tengah-tengah dunia ini kalau kita tidak punya kesaksian yang ajaib? Saudaraku, orang dunia akan berkata, "Lah saya aja ada anak Tuhan aja, hidup saya lebih baik dari kamu." Saudara, tapi kalau saudara dan saya punya kesaksian yang ajaib, orang tidak akan bisa membantah. Kesaksian itu, kenyataan itu tidak terbantahkan. Jadi Tuhan mau hidup saudara dan saya menjadi terang. Menyatakan Kristus Yesus, dia yang ajaib, Allah yang kita sembah, memimpin hidup kita bersama-sama dengan kita. Saudara, kalau kita mau jalan dengan Tuhan, jalan dengan kasih, kita bahkan Tuhan kalau dikasih perintah Tuhan. Karena dikatakan kalau kita mau jalan dalam iman, iman itu selalu ada ketaatan, jalan dengan ketaatan. Sebab dikatakan iman tanpa perbuatan kosong mati. Jadi saudaraku, orang yang beriman dia akan selalu dengar perintah Tuhan dan lakukan. Dengar suara Tuhan dan lakukan. Dengar firman Tuhan dan lakukan. Cocok tidak cocok, baik tidak baik, suka tidak suka, kita mau berkata, aku sepakat dengan Tuhan. Aku mau tetap percaya apa yang Tuhan katakan. Dengar dan lakukan. Saya mau hari-hari ini saudara mendengar suara Tuhan. Mencari suara Tuhan. Mencari rema dari Tuhan. Lalu tangkap itu sungguh-sungguh dan percayai. Ketika saudara mendengar firman seperti ini saudaraku. Saudara menangkap sesuatu. Saudara katakan amin, itu bagianku. Saudara harus antusias semangat. Karena respon saudara terhadap firman Tuhan itu yang mengubah hidup saudara. Amin, amin saudara. Firman Tuhan berkata, bahkan kalau kamu mengampuni musuhmu, kamu akan menjadi anak-anak terang. Kamu menjadi anak-anak daripada Bapakmu yang di sorga. Kamu akan berjalan di dalam kuasa, di dalam otoritas Allah. Hari-hari ini tidak ada jemaat di tempat ini yang tetap menyimpan kepahitan. Tahun 2023 adalah tahun pembebasan buat kita. Kita dilepaskan dari belenggu, sakit hati, kecewa, baper-baper ya. Kita singkirkan itu merintangi perjuangan kita.
Tapi kita mau berjalan dengan penuh antusias, dengan penuh semangat. Masalah-masalah kecil jangan selalu diopeni, saudaraku ya. Jangan selalu diributkan. Oh ini salah paham, oh katanya ini begini, katanya itu begitu. Oh harusnya begini, harus begitu. Gak ada selesai Bapak Ibu saudara. Masalah yang kecil, kita sudah, udahlah itu masalah yang kecil. Ini loh masalah yang besar, perjalanan iman yang harus kita kerjakan. Karena ini penting untuk pribadi kita. Ini penting untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudaraku, mari kita akan bersama-sama. Ya, hari ini kita pastikan memulai dari awal tahun ini. Ya, buang semua yang tidak berguna. Karena dikatakan saudaraku, kalau orang tidak mengampuni, dia menyimpan dendam, menyimpan marah, menyimpan kepahitan, dikatakan akar yang pahit itu akan menjalar seperti penyakit kanker. Dia akan merusak, merongrong iman kita. Dia akan menghancurkan iman kita. Oleh sebab itu saudara dan saya kita memastikan memulainya. Kita bersih ya di hadapan Tuhan. Kita mau hidup di dalam kasih Tuhan. Itu menjadi dasar iman. Dan kita akan memiliki sebuah iman percaya yang penuh kepada Tuhan. Iman harus disertai dengan ketaatan. Dan dikatakan melakukan perintah Tuhan apa? Tidak berat. Ya sekali lagi melakukan perintah Tuhan itu tidak berat. Karena apa? Karena kita percaya dan kita mengasihi Tuhan. Nah saudara, apa yang seringkali Tuhan perintahkan dalam hidup kita, ya itu seringkali tidak cocok dengan logika kita. Jangan sampai kita jadi orang Kristen cuma main logika. Ahli Taurat, orang Farisi, tapi kita harus menerima firman Tuhan itu masuk di dalam hati kita. Kita harus betul-betul memahami firman itu, menghidupi firman itu. Supaya kehidupan kita sungguh-sungguh mengalami terobosan-terobosan. Kita harus taat ketika konflik di dalam pikiran itu terjadi, saudaraku. Tetap taat sama Tuhan, cocok enggak cocok, baik enggak baik, enak enggak enak, lakukan. Sebab dengan mendengar dan melakukan, maka kita akan lihat mujizat. Peristiwa ketika Petrus dikatakan, semalam-malaman dia bekerja keras, semalam-malaman dia menjala ikan dan hasilnya nol. Dia tidak memiliki hasil apa-apa. Dia adalah nelayan yang sudah handal ya. Dari sejak dia muda mungkin bahkan anak-anak orang tuanya juga udah nelayan gitu ya. Nah, dia ini adalah seorang nelayan yang sangat berpengalaman. Dan sudah semalam-malaman dia kerja menjala ikan. Ini sudah kerja keras semalam-malaman dikatakan. Tapi tidak ada hasil, Tapi Tuhan berkata, tebarkan jalamu ke tempat yang lebih dalam. Tebarkan lagi. Lalu dalam pikiran Petrus cocok gak itu? Loh Tuhan, sebetulnya aku udah usaha. Tempat itu sudah aku kelilingi, aku jala, enggak dapat. Tapi dikatakan karena Tuhan yang memerintahkan, maka dia menebarkan jala pula. Dan ketika ditarik dikatakan hasil ikan itu sangat banyak sampai jala itu menjadi koyak. Bedanya melakukan dengan kekuatan kita sendiri, kosong, usaha, pengalaman tidak menjamin keberhasilan. Tetapi ketika kita mendengar suara Tuhan, melakukan cocok enggak cocok, dilakukan. Hasilnya apa? Ikan yang sangat banyak. Saudaraku, sampai jala itu menjadi koyak. Saudara dikasih Tuhan. Kita sudah mengusahakan, mengupayakan, saudaraku. Seringkali saudara menjadi capek. Kurang apa saya kerja? Sudah dengan segala cara saya lakukan ini dan itu. Hasilnya cuma cukup untuk makan.
Saudara dikasih Tuhan, ayo kita semua hari-hari ini dengar suara Tuhan, lakukan itu dengan setia. Saudara, Petrus mengenal siapa Yesus. Petrus mengenal suara itu. Oleh sebab itu dia melakukan. Lalu saudara bertanya begini, kalau saya enggak dengar suara Tuhan gimana? Saudara, saya akan mengajak saudara. Tuhan itu Bapak kita. Bapak kita tahu cara bagaimana bicara kepada anaknya sampai anaknya mudeng. Saudara, ya. Tidak mungkin kita sebagai orang tua, ya, wah anaknya masih kecil belum tahu apa-apa, wah, langsung kita ngomong bahasa Inggris, bahasa Jepang, saudara. Gak mungkin saudaraku, kita mengajar anak kita tahu dari sepatah kata demi sepatah kata dia ajarkan kita. Bahkan mungkin dengan isyarat, ya kita ajarkan. Tuhan bisa bicara kepada kita melalui banyak hal Bapak Ibu Saudaraku. Tapi yang terpenting, adakah kita usaha mencari suara Tuhan? Tuhan, aku enggak bisa jalan sendiri tanpa Tuhan. Tuhan, aku kepengen dipimpin sama Tuhan. Tuhan, ayo Tuhan, Engkau bicara kepadaku Tuhan. Tuhan, bicara Tuhan kepadaku. Aku percaya Engkau Tuhan. Buat hatiku taat kepadamu. Buat hatiku ini selalu untuk aku ini punya keberanian taat setia kepadamu Tuhan. Ini kejar Bapak Ibu Saudaraku. Ini saudara usahakan terus menerus. Mendengar suara Tuhan, mendengar suara Tuhan. Dan saudaraku, kalau kita mendengar dan kita melakukan, hasilnya sangat luar biasa. Mujizat selalu ada dan terjadi. Dalam kisah di dalam Markus pasal yang kedua, ya, di situ ada kisah orang lumpuh yang disembuhkan Tuhan. Di saat itu dikatakan Yesus sedang mengajar dan ada 4 orang yang menggotong orang lumpuh. Untuk apa? Untuk minta disembuhkan sama Tuhan Yesus. Tapi rumah itu penuh dan dikatakan mereka membongkar atap yang di atas. Lalu menurunkan orang lumpuh ini sampai di depan Yesus. Dan ini ayat yang kelima dalam Markus pasal yang kedua mengatakan begini. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yang dibutuhkan apa? Kesembuhan. Yang Yesus katakan apa? Dosamu sudah diampuni. Ayat 6. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni. Atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saudaraku, yang begini belum pernah kita lihat. Ini satu mujizat yang begitu ajaib. Saya percaya akan ada banyak komentar orang di luar tentang saudara jemaat Betani Blora yang mengatakan yang begini belum pernah kita lihat. Amin. Amin. Saudara itu tidak antusias ya. Respon saudara mengaminkan berarti saudara sedang menangkap dan mengambil itu bagi saudara. Yang begini belum pernah kita lihat.
Masih sedikit saudaraku. Saya rindu saudara semua dengan antusias. Seperti orang ini tahu makanan enak, ini tahu ini berkat uang sekantong langsung tangkap begitu. Ambil itu, amin ini buat saya. Saudaraku, saya percaya dalam hidup saudara akan mengalami hal yang ajaib. Orang mengatakan yang begini belum pernah kita lihat. Haleluya. Saya senang karena apa? Kerinduan hati saya, jemaat akan punya kesaksian yang ajaib. Jemaat akan menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan dikatakan saudara di sini, ya, ketika Yesus mengatakan, hai anakku dosamu sudah diampuni. Apa yang ada di pikiran ahli Taurat mengatakan, loh orang ini menghujat Allah. Kenapa dia mengatakan dosanya diampuni? Yang bisa mengampuni kan cuma Allah. Lalu saudara dikasih Tuhan. Tuhan katakan begini, mana yang lebih mudah mengatakan orang lumpuh bangkit dan berjalanlah. Atau dosamu sudah diampuni. Saudaraku, untuk membuat sebuah mukjizat hanya diperlukan sepatah kata saja. Jadilah sembuh, bangkit dan berjalan, dia akan bangkit dan berjalan. Tetapi untuk mengatakan dosamu sudah diampuni membutuhkan kasih yang sempurna. Dia harus naik ke atas kayu salib. Dia menyerahkan nyawanya, dia memberikan hidupnya, dia mencurahkan darahnya, dia membiarkan dirinya dianiaya, digebukin saudaraku, disalibkan, tubuhnya dihancurkan, diolok-olok saudaraku, diludahi, dimahkota duri. Itu untuk apa? Sebuah pengampunan. Maka firman Tuhan berkata, dosamu diampuni dan sakitmu disembuhkan. Amin. Yang diminta adalah kesembuhan. Yang diterima orang ini apa? Keselamatan. Karena dengan dia diampuni, dia diselamatkan. Diselamatkan dan disembuhkan. Saudaraku, bukankah kasih Tuhan itu sempurna? Saudaraku, kasih Tuhan itu terlalu sempurna untuk kita semuanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita dengan penuh semangat kita mempercayai biarlah firman-firman yang hidup mulai mengalir dalam hidup saudara dan saya. Mengubah kehidupan saudara dan saya. Biarlah firman itu terus saudara menjadi daging sampai ke sel-sel ke darah kita. Firman Allah itu harus membuat kehidupan kita ini sungguh-sungguh saudaraku merasakan bahwa firman itu benar-benar menjadi daging di hidup kita. Saudara, ada seorang ibu, ya mungkin saya pernah bersaksi juga tentang hal ini. Dia dikatakan dia ini lahir buta, lalu apa? Dia ini dinikahi sama orang yang tukang ngambil sampah gitu. Ya, menikah, dia mengandung, lalu saudaraku, setelah itu ditinggal sama lakinya sama suaminya. Saudara, lalu apa yang terjadi saudaraku? Setelah bertahun-tahun suaminya enggak pulang, enggak ada kabar saudara ya. Lalu orang ini diajak pergi ke gereja. Ada seorang jemaat yang membawa orang ini datang ke gereja. Ketika dia datang ke gereja, dia mendengar pendetanya yang mengatakan Tuhan itu mengasihi semua orang. Ya, siapapun mereka Tuhan mengasihi mereka. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang pembuat mukjizat. Orang buta disembuhkan. Dikatakan Bartimeus yang buta, dia disembuhkan Tuhan. Lalu saudara dikasih Tuhan, orang yang baru datang ini, ibu yang baru datang ini dengan anaknya yang sudah 6 tahun itu digandeng sama anaknya di gereja itu. Dia baru pertama kali hadir. Dia adalah jemaat yang baru pertama kali. Dia menangkap firman itu, dia respon terhadap firman itu. Saudaraku, dia berkata Tuhan itu penuh kasih, mengasihi semua orang. Dan Tuhan itu berkuasa menyembuhkan. Saya percaya saya yang buta bisa menjadi melek. Kalau saya percaya. Lalu selesai jemaat diberkati pulang. Ibu ini datang kepada pendeta. Pendetanya ini Pak Yonggi Cho yang saksi. Lalu berkata begini Pak Pendeta,
tolong saya didoakan. Saya tadi menangkap firman Tuhan, itu tadi Pak Pendeta khotbah tadi, saya percaya bahwa kalau orang buta bisa disembuhkan. Saya juga percaya Tuhan juga mau menyembuhkan saya. Saya mau doa puasa 100 hari Pak Pendeta, tolong doakan saya. Lalu saudaraku, Pak Pendeta sendiri dia berkata, Pak Yonggijo sendiri, sejak kapan kamu ini buta? Saya buta sejak lahir. Dalam hatinya sendiri, wah kok berat sekali ya. Butanya kok sudah sejak lahir gitu. Agak ragu ini pendetanya. Tapi karena minta doa didoakan. Saudara, apa yang terjadi saudaraku? Dia setia ikut doa malam, doa penyembahan. Dia datang terus di acara gereja. Ketika dia nyembah Tuhan di gereja itu saudaraku, di dalam doa itu. Dia nyembah Tuhan, dia lihat Tuhan itu datang kepadanya. Dan Tuhan itu menjamah matanya ini. Dan Tuhan berkata, sekarang basuh mukamu. Dia berkata begitu. Lalu dia bilang sama anaknya, antar aku ke toilet ya. Lalu dipikir anaknya ibunya mau kencing gitu ya, membuang air kecil. Lalu dia ambil air, dia basuh mukanya. Apa yang terjadi? Dia masih buta saudaraku. Tapi hatinya dia mulai berkobar. Hatinya dia mulai percaya di dalam penyembahan, dalam hadirat Tuhan. Dia melihat Tuhan sudah menyembuhkan dia. Saudara, dia percaya bahwa Tuhan sudah melakukan sejak saat itu. Tuhan sudah mendengar doanya dan sudah menyembuhkan dia. Saudaraku, ini pentingnya sebuah penyembahan saudaraku. Kalau kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita ada di dalam cengkeraman hadirat Tuhan, kita ada di dalam cengkeraman kasih-Nya, maka keraguan-raguan itu pergi dan menyingkir saudaraku. Kita akan melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam alam roh. Tinggal kita berdoa lebih lagi, membawanya kepada alam yang nyata ini. Lalu saudaraku dikasih Tuhan, ada seorang hamba Tuhan ya, dia dulu mengikut gereja setan. Dia bersaksi dan mengatakan begini, setan itu paling takut kalau ada orang Kristen nyembah Tuhan. Dia nggak bisa berbuat apa-apa, dia nggak berkutik kalau ada penyembahan. Betapa berkuasanya penyembahan, karena di dalam penyembahan itu dikatakan Tuhan bertahta, Tuhan berkuasa, Tuhan hadir. Saudaraku dikasih Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudaraku, ayo kita ikuti karena kita akan doa malam kita akan rubah ya dengan banyak penyembahan. Saudaraku, biar kita sendiri masing-masing kita ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, lalu ibu ini dia berkata, saya percaya. Dia semakin kuat, dia berdoa, tetap berpuasa sampai pada hari yang ke-100. Hari ke-100 dia nyembah Tuhan di rumahnya. Dia berdoa dan dia nyembah. Dan dia ngalami yang namanya cengkeraman kasih Tuhan itu. Dia nangis sampai lama. Dia rasakan hadirat Tuhan, dia nyembah, dia nangis saudaraku. Sampai dikatakan lama, lalu dia mulai menghapus air matanya. Pagi sudah menjadi terang dari mulai gelap saudaraku ya. Lalu ketika dia menghapus mukanya ya karena air mata yang kering saudaraku. Dia buka mata, dia melihat terang. Dia keluar dari rumahnya, dia melihat pohon. Dia melihat orang, dia melihat baju warna-warni. Saudaraku, dia berteriak, aku bisa melihat, aku bisa melihat, aku bisa melihat. Tetangga heboh. Dia melihat si buta sejak lahir, dia bisa melihat lagi. Dia datang kepada pendeta, pendetanya heran dengan iman orang yang baru ini. Karena responnya terhadap firman Tuhan. Saudaraku, lalu dia berkata, Pak Pendeta, saya sudah melihat Pak Pendeta. Mata saya sudah melek, saya disembuhkan Tuhan. Tuhan sungguh ajaib. Sekarang Pak Pendeta, saya akan doa puasa lagi 40 hari supaya suami saya yang minggat itu pulang. Saudaraku, didoakan lagi sama Pak Pendeta. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Dia doa puasa hari yang ke-40. Saudara, ada bapak-bapak yang ketok rumahnya. Dia berkata, dia cari siapa? Aku cari seorang ibu
yang wajahnya persis mirip sama ibu, tapi dia buta, gitu katanya. Tanya lagi, Bapak cari siapa? Saya cari istri saya. Dia adalah seperti ibu orangnya, persis seperti ibu, tapi dia buta. Mungkin itu saudara ibu. Lalu ibu ini dia langsung merangkul suaminya. Dia berkata, suamiku. Suaminya bingung, istriku buta katanya. Dia berkata, memang aku istrimu yang kamu tinggal itu, aku dulu buta. Tetapi aku percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah menyembuhkan aku. Sekarang aku sudah melihat dan aku sudah berdoa untuk engkau. Dan engkau pasti pulang kembali. Saudaraku, keluarga ini dipulihkan Tuhan. Mengalami keajaiban yang luar biasa. Dan dia diundang di gereja-gereja, pergi kemana-mana. Bersaksi, menyatakan bahwa Allah yang disembah, Yesus Kristus, hidup ajaib, berkuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Dan tidak terbatas, tidak terbatas, tidak terbatas. Dia pun akan melakukan itu untuk saudara dengan tidak terbatas. Siapapun saudara, firman Tuhan berkata, yang begini nih tidak pernah kita lihat. Itu akan terjadi di hidup saudara. Kalau orang lumpuh disembuhkan, mungkin saudaraku dikasih Tuhan, sekarang rumah tanggamu, hubungan suami istri sedang lumpuh, tidak ada komunikasi, tidak ada kasih. Biar tinggal satu atap, tapi kamar sendiri-sendiri. Komunikasi sedang putus. Hubunganmu sedang mengalami kelumpuhan. Apakah Tuhan tidak sanggup untuk membangkitkan kembali? Yang lumpuh bisa dipulihkan kembali. Kalau hari ini ekonomimu, bisnismu mengalami kelumpuhan, apakah Tuhan tidak bisa membuat ekonomimu ini justru sebaliknya akan mengalami perkembangan, pertumbuhan, perluasan. Engkau justru akan diberkati sangat luar biasa. Haleluya. Adakah saudara di tempat ini percaya? Apakah saudara percaya keluarga demi keluarga bisa dipulihkan? Istri, dengar firman Tuhan. Tunduk kepada suami, hormati suami. Suami kasih istri. Dengar firman Tuhan, taati. Kalau kita kepengen pulih, keluarga kita damai, sejahtera, bahagia. Kalau kita mau hidup diberkati, taati apa yang jadi perintah Tuhan. Nabur, kembalikan. Saudaraku, memberi pada orang miskin, beri. Kepada orang yang perlu dibantu, bantu. Saudaraku, tabur di segala tempat. Dengar dan lakukan. Dengar dan lakukan. Saudaraku, iman kita menjadi tidak sia-sia. Kita akan menjadi orang Kristen yang luar biasa. Amin. Amin. Karena Allah kita luar biasa. Maka dikatakan bangkit dan menjadi terang. Sebab terangmu datang, kemuliaan Tuhan ini sedang terbit atas kita semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya jemaat Betani Blora, engkau akan mengalami keajaiban demi keajaiban. Anak-anak muda, engkau akan menjadi pembuat mukjizat karena Allah yang dahsyat ada di dalam kamu. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita responi firman Tuhan ini. Kita percaya Bapak Ibu ya, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dikatakan bahwa kepada orang yang percaya dikatakan Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita. Amin. Amin. Respon kita itu penting. Oleh sebab itu mari kita semakin banyak berdoa, menyembah, dengar firman Tuhan. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Bapak Alex Abraham Tanusa Putra. Dia mengajar kita tentang iman itu. Satu hari Bapak Petrus Agung tanya waktu itu, ya waktu Pak Alex ini bangun, habis bangun di Manyar, bangun di Nginden, jemaat
begitu luar biasa. Cabang Betani di mana-mana saat itu luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, Pak Agung tanya gini sama Pak Alek, rahasianya apa bisa lakukan seperti ini? Pak Alek ngatakan begini, Gung, enggak sulit. Tuhan itu disembah saja. Sembah, Tuhan itu sembah aja. Maka Dia akan memberikan yang terbaik bagimu. Tuhan itu perlu disembah. Apakah kita jadi penyembah Tuhan? Seorang penyembah Tuhan, dia akan mentaati. Baik tidak baik, cocok tidak cocok. Bahkan kalau itu harus mengorbankan air mata, saudaraku, itu harus mengorbankan yang terbaik di hidupmu. Saudaraku dikasih Tuhan, taati Dia. Tuhan tidak akan pernah membuat kita rugi. Tapi Tuhan ingin membawa kita satu perjalanan, yaitu melakukan firman Tuhan dan membuat mujizat yang ajaib di hidup saudara dan saya. Saya percaya biarlah ini menjadi satu hari-hari yang menggairahkan buat saudara dan saya, dan kita semua siap. Siap masuk, sudah kita ada di tahun 2023 ini. Kita siap bersama dengan Tuhan mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Amin. Amin. Saya undang pemain musik, song leader, singer. Bapak Ibu, kita nanti akan diberi kesempatan memberikan persembahan awal tahun, taburan awal tahun, itu taburan iman kita. Saudaraku, seperti yang saya katakan, dengar dari Tuhan dan taati dan lakukan. Jangan kita memberi sesuai dengan hanya menurut aku maunya segini, tetapi dengar dari Tuhan dan lakukan seberapa yang Tuhan mau. Dan saudara percaya bahwa ini adalah taburan iman kita. Kita akan hidup dalam berkat karena kekuatan terima berkat itu hanya datang dari Tuhan. Amin, amin. Kalau bukan datang dari Tuhan, saudara, kekuatan kita enggak punya kekuatan berkat. Kita pun tidak akan bisa hidup sebagai orang diberkati. Berkat itu diperintahkan kepada orang yang percaya. Kita sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Rapasekapaya, rapasatakaya, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita semua berdoa dalam bahasa roh. Sekapaya, rapakaya, rapasakaya, ramasanda. Kirapakaya, rapakaya, ramakaya, sandaya, ramasekapaya, rapasekapaya, ramasakaya. Kirapasekapaya, rapakaya, ramasakaya, ramasandaya, ramasandaya. Korea maseke para pakaya, keramana sandaya ramasekapaya, rapakaya, ramakaya se. Kiara lalawaya sandaya, kiara lama syakaya, ralamatakaya. Semua berdoa di dalam roh, bangun iman kita, bersekutu dengan Tuhan. Rapakaya, rapakaya, ramasakaya. Kita mengawali tahun 2023, kita mau jalan sepakat dengan Tuhan, sepakat dengan Tuhan, sepakat dengan Tuhan. Ya Ramase, Syakapaya, rapakaya, ramasandaya. Kita ya ralama syeke, ralamaya, ralamaya, ralamaya. Kita ya ralama syane, hirapakaya, ramaya se. Kita ralama, kita ralamaya siandaya, kita ralama se. Kurrebakaya siandaya, kita ramakaya seke ramasande. Engkau yang membuka jalan-jalan kami, Tuhan yang berjalan di depan kami, Tuhan yang memperjuangkan bagi kami. Sekapaya ramakaya sande. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Ampuni setiap dosa kami, ketidakpercayaan, ketidaktaatan, keraguan-raguan, mengandalkan diri
Ampunilah kami ya Tuhan. Malam hari ini kami dengar firman-Mu. Kami mau berkata kami sepakat dengan Tuhan. Kami berjanji Tuhan. Buat telinga kami mendengar suara-Mu. Buat hati kami makin bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Berikan kami kesanggupan, kekuatan, keberanian untuk kami taat melakukannya. Sekapaya, rapakaya. Masing-masing saudara berdoa pada Tuhan. Minta dengar suara Tuhan. Minta dengar suara Tuhan. Keberanian untuk taat. Sekapaya, rapakaya. Rapa sekapaya. Sekapaya, rapakaya, rapa sakapaya, rapa satakaya. Kerapa sekapaya, rapa sakaya. Kerala masatakaya, rama sakaya. Sekapaya, rapa sakaya. Sekapaya. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Sekali lagi katakan. Sekapaya rapakaya se. Kasih Tuhan mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih Tuhan mengubah hidupku. Tuhan mengubah keluargaku, kasih Tuhan mengubah keluargaku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. Dan kalau saat ini kami juga akan melakukan perjamuan kudus, ya Tuhan. Kami mengingat akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Betapa Engkau mengasihi kami dan Engkau sudah kerjakan itu dengan sempurna. Mari kita angkat roti kita. Sekapaya rapasyatakaya. Ketika malam Yesus diserahkan, Dia mengambil roti dan Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan Sang Kasih itu, yaitu dengan Yesus Kristus. Mari kita berkata amin dan kita makan dengan iman kita. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan ini. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh sangat baik Tuhan. Engkau mengasihi kami dengan sempurna. Melampaui segala akal pikiran kami Tuhan. Engkau mencurahkan darah-Mu. Engkau membayar kami lunas. Kami jadi milik-Mu. Dosa kami diampuni, sakit kami disembuhkan, hidup kami dipulihkan, kami diberkati, kami punya masa depan. Itu semua karena kasih, karena cinta-Mu.
Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu yang sempurna. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Bila kehidupan Kristus manunggal di dalam kita. Dalam nama Yesus kita minum. Sekali lagi kita bersyukur pada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bersyukur Tuhan. Kau sungguh baik. Kasih-Mu sempurna. Melenyapkan semua ketakutan kami. Haleluya. Berjalan dalam iman. Berjalan dalam kasih-Mu Tuhan. Bersama-Mu Tuhan. Lakukan perkara besar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ya Rapa Sekepa, ya Rapa kaya sandaya. Keramata kasekapa ya Rapa kaya sekapa ya Rapa sandaya. Kau yang sakit, kau disembuhkan dalam nama Yesus. Dosamu diampuni, sakitmu disembuhkan Tuhan. Engkau yang miskin, yang kekurangan, yang banyak hutangnya, kau diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Kau akan mengalami perluasan demi perluasan. Keluarga demi keluarga. Dipulihkan Tuhan. Dipulihkan Tuhan. Tuhan mengurapimu dengan minyak. Tuhan memerintahkan berkat atasmu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau menjadi tidak terbatas. Promosi datang dari Tuhan atasmu. Bukan usaha, bukan upaya, tapi karena promosi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik Tuhan. Biarlah di dalam hadirat-Mu pula kami akan membawa taburan kami. Saudara angkat taburan saudara. Saudara angkat di hadapan Tuhan. Masing-masing membawa taburan awal tahun. Masing-masing juga membawa persembahan syukur. Dan saudara juga yang membawa persepuluhan datang kepada Tuhan. Tuhan, kami sepakat dengan Engkau, pembuat mukjizat. Sesuai dengan iman kami, Engkau akan kerjakan bagi kami. Sebab Engkau tidak terbatas. Biarlah berkat kasih karunia Allah semakin melimpah-limpah. Biarlah kuasa-Mu bekerja lewat setiap ketaatan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menabur dengan sukacita. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan saudara duduk. Kita akan dengarkan pengumuman. Shalom Jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi Warta Gereja untuk minggu ini. Mari Jemaat Tuhan, ikutilah Holy Land Trip, Yerusalem, Hermon, Dead Sea, dan beberapa tempat lainnya. Holy Land Trip akan dilaksanakan tanggal 23 Februari hingga 4 Maret 2023 dengan biaya sebesar $2.560. Bagi jemaat yang berminat bisa menghubungi Ibu Hermin di 0812 2628 4122. Ibadah FOG untuk hari Minggu ini tanggal 1 Januari 2023 diliburkan. Ibadah sekolah Minggu Pahlawan Kuat dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 5 sore. Natar Senior Setia akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 Januari pukul 4 sore. Gereja menyediakan kalender tahun 2023 bagi jemaat yang sudah ber-FA
bisa minta kepada gembala Eva masing-masing. Bagi jemaat yang belum tergabung di dalam Eva, bisa minta pada Ibu Ros di pintu masuk. Satu kalender untuk satu keluarga. Kantor sekretariat akan libur dari tanggal 2 sampai dengan 4 Januari tahun 2023. Apabila jemaat membutuhkan pelayanan yang urgent, bisa menghubungi admin gereja, Bapak Tony, Bapak Agus, dan Bapak Ade dengan nomor-nomor HP yang tertera di layar ini. Jadwal doa dalam sepekan Gereja Betani Blora. Doa pagi setiap hari Selasa pukul 5 pagi via Zoom meeting. Doa remaja setiap hari Jumat pukul 5 sore di lantai 6. Doa malam lawatan setiap hari Jumat pukul 6 sore. Doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi via Zoom meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Gereja Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Gereja Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara, apakah ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini dalam ibadah ini? Kalau ada bisa lambaikan tangannya. Adakah? Oh, ada di belakang. Ya, bisa saya minta bangkit berdiri. Ada Bapak Alex juga dari Bali. Ya, kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Bisa bersama-sama beribadah. Tuhan memberkati. Dengan sukacita kami menyambut Bapak Ibu Saudara semuanya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Ya. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan kembali ke rumah masing-masing. Kita akan terima berkat Tuhan. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka
Engkau beserta dengan kami itu cukup bagi kami. Tangan yang kuat yang memegang kami dan membuka jalan-jalan bagi kami. Kami akan melihat gerbang-gerbang yang berabad-abad menjadi terbuka. Pintu-pintu tembaga akan dipecahkan, palang-palang besi dipatahkan. Pintu-pintu akan menjadi terbuka bagi kami. Karena yang berjalan bersama dengan kami adalah Tuhan sendiri. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati keluar masukmu. Tuhan memberkati buah kandunganmu. Tuhan memberkati seisi rumahmu. Tuhan yang memberkati tempat adonanmu. Tuhan memberkati perbuatan tanganmu. Tuhan berkata, Dia akan memberikan engkau makan dengan gandum yang terbaik. Dan engkau akan diberikan madu dari gunung batu, sebab segala yang baik, yang indah diberikan kepada setiap kita yang percaya dan yang mengandalkan Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera, sebab kekuatan Allah turun atasmu. Urapan Tuhan menghadapi tahun 2023, berjalan dalam keajaiban Tuhan, berjalan dalam mukjizat Tuhan, berjalan dalam terang Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Lihat tangan yang kuat memegangmu. Mulai bersyukur, bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Rasakan tangan itu memegang saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami pulang dengan sejahtera, hati kami tenang. Kami bersukacita, kami bersemangat. Terima kasih. Segala berkat yang terbaik dikaruniakan Bapa segala terang buat kita umatnya yang mengasihi Dia dan sungguh-sungguh percaya kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua diberkati. Mari berkata amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Shalom.